Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara Ngobrol Santai bareng mahasiswa kece. Perkenalkan, saya Agista Adelia Putri selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang kepada kedua narasumber kita yaitu Kak Miftah dan Kak Luluh. Dan teman-teman sekalian dan teman-teman yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang santai bersama kami serta berbagi pengalaman bersama dengan kami pada malam hari ini. Berkat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa semata kami mendapatkan kesempatan untuk dapat mengadakan kegiatan pada malam hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun. Baiklah, sebelum memasuki rangkaian acara pertama, marilah terlebih dahulu saya ingin memberitahukan apa saja kegiatan dalam acara pada malam hari ini, yaitu berbincang santai dengan tema keluar dari lingkungan toxic relationship dengan kedua narasumber kita yaitu Kak Luluh dan Kak Mitah. Kemudian dilanjuti dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Bagaimana sudah siap untuk memulai berbincang bersama kita pada malam hari ini? Oke, sepertinya sudah siap semua. Oke, jadi bincang kita pada malam hari ini dipandu oleh moderator kita yang luar biasa yaitu Kak Seli Sofiani. Kepada Kak Seli, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam kenal, saya Seli Sofiani yang insya Allah akan membantu jalannya sesi Talkshow pada kali ini dengan tema keluar dari lingkungan relationship, toxic relationship. Baik, eh, saya ingin mengawali terlebih dahulu dengan sebuah topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai definisi toxic relationship, ciri-ciri toxic relationship, dan dampak toxic relationship. Baik, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang akan eh, menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, dan tentunya eh, itu Kak Miftahur Roman. Halo Kak Miftahur Roman, bagaimana Halo kabarnya Kak, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Lulu. Bagaimana kabar? Halo Kak Lulu, bagaimana kabarnya Kak Lulu? Hai, Alhamdulillah sehat. Baik, eh, langsung saja kita akan belajar mengenai definisi toxic relationship. Next Kak, next. Yang akan dibacakan oleh Kak Miftahur Rahman. Halo Kak, Halo apa sih Kak. itu circle toxic relationship? Relationship? Oke, terima kasih Kak Sally sebelumnya atas waktunya ya. Jadi tema kita hari ini adalah keluar dari toxic relationship gitu. Nah, Kak Sally ini ya, definisi dari circle toxic relationship itu adalah hubungan yang merugikan kesehatan mental, emosional, dan fisik. Nah, sebenarnya nih Kak Sally, relationship itu hubungan kita sama orang tua juga iya, sama teman, sama tetangga kita, kolega kerja kita, itu semuanya relationship. Tetapi ada relasi yang merugikan, merugikan kesehatan mental, merugikan emosional, dan merugikan fisik, gitu Kak Sally. Nah, biasanya Kak Sally, eh, karakter dari orang-orang yang punya toxic relationship itu biasanya dia itu memanipulatif. Jadi salah satu di antara dua
pihak nih ada yang merasa lebih tinggi gitu. Nah, mereka juga punya karakter yang biasanya itu ketergantungan dan kontrol berlebih. Contoh nih, misal ada dua teman nih. Nah, satu memiliki ketergantungan sama dia itu memiliki kontrol yang berlebih atau biasanya suka ngatur temannya yang lain. Nah, itu salah satu bentuk dari toxic relationship. Sama adanya kurangnya dukungan gitu. Nah, jadi dari kedua pihak itu biasanya kita satu pertemanan itu kita saling mendukung, tapi dalam pertemanan ini itu kurang dukungan gitu Kak. Jadi tidak saling mendukung. Itu juga salah satu bentuk dari toxic relationship. Sama yang terakhir adalah emosional. Nah, hubungannya itu dipenuhi dengan emosional. Jadi kedua belah pihaknya itu tidak bisa mengatur emosionalnya. Itu Kak Sally. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Terus, bagaimana sih ciri-ciri dari toxic relationship itu, Kak? Dan berikan contohnya, Kak. Oke. Gitu. Jadi Iya. orang-orang oke Kak Sally ya. Jadi teman-teman toxic relationship itu punya ciri-ciri. Di antaranya itu kurangnya kepercayaan. Jadi semisal tadi contohnya adalah kita berteman sama sama salah satu teman nih contohnya. Nah, dalam pertemanan itu kurang kepercayaan. Aku tidak percaya yang sepenuhnya kepada teman itu. Begitupun juga sebaliknya gitu. Terus dalam toxic relationship itu biasanya itu komunikasinya itu buruk. Jadi setiap relationship itu pasti ada masalah ya. Di mana-mana pasti ada masalah. Nah, tapi dalam relasi yang toksik itu komunikasinya itu buruk, tidak dikomunikasikan dengan benar dan tidak dikomunikasikan dengan baik gitu. Selanjutnya, ciri-ciri toxic relationship itu biasanya adalah salah satu pihaknya itu tidak nyaman gitu Kak. Jadi permisalannya adalah tadi pertemanan ya, pertemanan. Itu salah satu pihaknya itu ada yang merasa tidak aman dalam berteman sama temannya tersebut. Nah, biasanya juga toxic relationship itu melibatkan kekerasan fisik atau verbal. Itu termasuk toxic relationship. Nah, ciri-ciri yang terakhir adalah kontrol yang berlebih. Itu tadi ya, tadi sudah ada karakternya, karakter dari toxic relationship tadi diantaranya itu hmm, manipulatif ya, dimana itu salah satu pihak itu punya kontrol yang berlebih. Mereka punya kekuatan, merasa ada kekuatan daripada teman yang lain itu. Gitu Kak Sally. Baik, terima kasih ya, Kak Miftah. Luar biasa jawabannya. Selanjutnya, narasumber yang kedua, yaitu ada Kak Lulu. Halo, Kak Lulu. Ya, hai. Slide-nya, Kak. Sudah Kak? Kak, aku mau tanya ya, bagaimana dampak dari toxic relationship itu, Kak? Oh iya, toxic relationship itu selain punya ciri, dia juga ada dampaknya ya. Jadi yang pertama itu berdampak untuk kesehatan mental. Orang-orang yang berteman dengan toxic relationship atau pertemanan yang beracun atau mungkin memiliki hal negatif di dalamnya, itu biasanya dapat mengganggu kesehatan mental. Seperti dia tuh mudah cemas, merasa cemas, terus kayak punya stres yang berlebih, mungkin dalam
pertemanan tuh dia banyak overthinkingnya karena dia merasa kayak teman-temannya tuh contohnya ya merasa lebih unggul, terus dia tuh jauh dari kata unggul yang digapai teman-temannya, akhirnya dia overthinking. Itu bisa merusak kesehatan mental ya. Yang kedua adanya dampak untuk kesehatan fisik. Dampak kesehatan fisik ini seperti ada masalah tidur, gangguan makan, ataupun penurunan kesehatan secara keseluruhan. Masalah gangguan tidur, yaitu tadi seperti yang pertama tadi, mungkin karena dia overthinking, biasanya kan overthinking itu datangnya di malam hari ya. Nah, ketika udah ada di jam malam untuk tidur, dia tuh malah memikirkan hal-hal yang seharusnya nggak usah dipikirkan, nggak penting. Karena dia mungkin kayak mikir gini, besok temanku gini, harusnya aku lebih unggul nih dari dia, gitu kan. Karena dalam pertemanan pertemanan dia itu udah toksik, jadi kayak mesti bawanya ke hal-hal yang buruk, nggak bisa buat kita menuju jalan yang baik kan. Terus yang terakhir itu ada dampak buat kehidupan sosial kita. Nah, biasanya orang yang udah masuk ke dalam circle toxic relationship ini, mereka tuh hanya mau berteman sama satu circle itu aja. Nggak mau membaur dengan teman-teman yang lain. Nah, itu dampak buat kehidupan sosial mereka. Nanti mereka tuh bakal maunya bersosial kan karena cuma sama teman-temannya itu, jadi dia nggak punya relasi yang luas ke orang-orang, jadi kurang paham sikap orang lain, terus berinteraksi dengan orang lain dengan karakter yang berbeda. Nah, mungkin ada 3 dampak itu yang dihasilkan dari toxic relationship. Ah, bagus banget. Baik, terima kasih Kak Lulu. Halo Kak Miftah. Kak, kira-kira gimana sih cara kita keluar dari lingkungan yang toksik itu? Iya, banyak kan pendapat itu, mengapa sih kok sulit banget keluar dari circle yang toxic relationship? Nah, yang pertama itu adanya ketergantungan emosional. Jadi, dalam berteman, mereka itu udah menggantungkan emosional mereka satu sama lain. Seperti dia tuh merasa kayak yang tadi, nggak bisa berbaur sama teman yang lain. Maunya ya udah sama teman-temannya itu aja yang satu circle gitu kan. Yang kedua, adanya takut akan konsekuensi. Mereka tuh takut takut akan adanya kalau misalkan tadi kan maunya cuma berteman dalam satu circle itu misalkan ada 5 orang gitu. Nah, kalau dia main sama temen yang lain, takutnya temen yang 5 ini udah nggak mau lagi temenan sama dia gitu. Nah, yang pertama ini tuh berkaitan gitu ya karena ketergantungan, jadi dia merasa takut. Gitu. Terus yang ketiga adanya harapan akan perubahan. Apa itu maksudnya harapan akan perubahan? Dia tuh udah terlanjur berharap ke teman-temannya kalau dia misalkan udah mulai sadar ya kalau teman-temannya tuh ternyata bawa dampak buruk ke dia. Terus dia cuma bisa berharap semoga teman-temannya bisa jadi baik tanpa membantu untuk mereka itu berubah jadi lebih baik. Jadi ya sama aja. Jadi bakal susah itu kalau dia mau keluar dari circle yang toksik itu karena udah terlanjur memiliki harapan akan perubahan itu tadi. Mungkin itu sih salah 3 penyebab mengapa kita tuh sulit banget keluar dari circle yang toksik. Bagaimana langkah-langkah keluar dari toxic relationship itu, Kak? Oke, teman-teman. Jadi bagaimana sih kita untuk keluar dari toxic relationship? Nah, yang pertama adalah kita harus menyadari dan kita harus mengakui. Kita harus menyadari kalau circle kita itu tidak baik untuk diri kita.
Dan kita mengakui kalau memang circle itu memang tidak baik untuk diri kita sendiri, bisa membawa hal-hal yang negatif untuk diri kita, baik untuk mental, untuk kesehatan fisik, gitu ya. Nah, langkah yang kedua adalah membangun kekuatan emosional. Nah, kita dalam menghadapi circle yang toksik, itu kita harus mendidik emosi dari diri kita, gitu. Jadi kita harus mengontrol emosi kita, eh, mengontrol dan kita harus membangun kembali emosional kita. Nah, langkah yang ketiga adalah mencari dukungan. Kita harus mencari dukungan, mungkin bisa dari kita sharing ke teman yang mungkin lebih berpengalaman, kita juga bisa sharing ke orang tua kita, gitu, agar kita bisa mendapatkan kekuatan, gitu. Nah, langkah yang keempat adalah kita mencari rencana keluar yang aman. Gimana caranya kita untuk keluar dengan aman gitu ya? Nah, kita mungkin bisa perlahan-lahan untuk menjauhi circle yang toksik itu gitu. Nah, apabila keempat langkah ini kita tidak bisa mengatasi sendiri, kita bisa menghubungi yang lebih profesional. Kita bisa menghubungi psikolog, sharing. Nah, dari sharing tersebut kita akan mendapatkan solusi gitu ya, solusi bagaimana keluar dari toxic relationship. Gitu Kak Sally. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, halo, ya, Kak Luluh. Hidup setelah keluar dari toxic relationship itu gimana sih? Ya, berikutnya itu tentang kehidupan kita setelah kita berhasil keluar dari circle toxic relationship. Yang pertama, pemulihan diri. Yang harus kita ingat dalam keadaan pemulihan diri itu yaitu memahami kesehatan mental kita. Kita harus menjadikan kesehatan mental kita itu sebagai prioritas. Jadi jangan sampai kesehatan mental kita itu rusak lagi, apalagi karena circle toxic relationship itu. Yang kedua, adanya mengembangkan hubungan sehat. Sebenarnya mengembangkan hubungan yang sehat ini bisa diganti dengan cara meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri kita dengan kita tuh merasa nggak harus kok berteman sama mereka baru bisa kita dibilang keren, baru bisa kita dibilang kece gitu kan. Nah itu caranya dengan selalu menjaga orang-orang yang di sekeliling kita tuh yang membawa positive vibe. Jangan sampai kita terjerumus lagi ke dalam pertemanan yang membawa hal-hal negatif. Nah, yang ketiga, menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri yaitu lebih percaya atau merasa kayak kamu tuh pantas selama kamu tuh membawa hal yang baik. Jadi menghargai diri kita sendiri, nggak usah menggantungkan diri kita ke orang lain gitu. Menghargai diri sendiri kita sendiri, terus yakin kalau kita tuh bisa berteman dengan siapapun selama kita membawa hal-hal yang positif. Terus dengan cara menghargai diri sendiri kita itu juga harus belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Karena kita udah tahu apa itu ciri-cirinya toxic relationship, udah tahu dampaknya, itu semua kan negatif ya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari untuk tidak terjerumus kembali ke dalam circle yang toksik tadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Seli. Terima kasih Kak Lulu atas penjelasannya. Selanjutnya ada Miftah Roman akan eh, berbicara mengenai
slide-nya. Oh, baik. Eh, saya mau bertanya, Kak. Halo, Kak. Ya, Gimana cara keluar dari pertemanan yang toksik itu, Kak? nah oke Kak Sally. Jadi tadi kan kita udah membahas ya tentang langkah-langkah keluar dari toxic relationship gitu ya. Nah, itu tadi salah satunya adalah kita mengakui, habis itu kita mendidik diri kita, terus mencari dukungan, terus gimana caranya agar keluar, mungkin bisa jadi kita harus menjaga jarak sama orang atau circle yang memang toksik untuk diri kita. Nah, gitu Kak Sally. Baik, Kak Lulu dan Kak Miftah atas penjelasannya. Baik, demikianlah acara Telso kali ini eh, yang telah membahas mengenai keluar dari toksis pertemanan relationship. Eh, Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Kak Miftah Roma dan Kak Lulu. Eh, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf saya kembalikan ke MC. Oke, jadi teman-teman pembahasan kita pada malam hari ini sangat menarik. Semoga kita selalu dijauhkan dari toxic relationship. Kemudian terima kasih banyak kepada kakak-kakak kita, Kak Miftah dan Kak Lulu yang telah meluangkan waktunya, yang telah bersedia atas kehadirannya pada malam hari ini, yang telah membagikan ilmunya dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik perbuatan maupun dengan ucapan. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mari kita akhiri pembahasan kita pada malam hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you Warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.